Silakan duduk Bapak Ibu. Saya ucapkan shalom bagi kita semua. Sesuai dengan tema yang diberikan untuk sesi ini adalah fulfilling the promise of salvation. Jadi penggenapan dari janji keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Kejadian pasal 3, Alkitab melaporkan bahwa manusia, yaitu Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dan konsekuensi atau upah daripada dosa adalah kematian kekal. Karena demikianlah sejak awal Allah menyampaikan kepada Adam dan Hawa bahwa upah daripada pelanggaran adalah kematian. Manusia yang berdosa akan mengalami keterpisahan dengan Allah selama-lamanya. Tidak ada penyertaan, tidak ada persekutuan, dan manusia yang berdosa ini kehilangan kemuliaan Allah, kehilangan privilege, kehilangan kemampuan untuk berjalan bersama dengan Allah. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah itu adalah Allah yang penuh kasih. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan manusia dalam gambar dan rupanya, adalah Allah yang tidak berhenti, atau Allah yang tidak sanggup berhenti, atau Allah yang tidak dapat berhenti mengasihi manusia. Itu sebabnya Alkitab memberitahu Allah itu adalah kasih. Dan kasih Allah inilah Bapak Ibu yang membawa Allah mencari Adam dan Hawa yang sudah jatuh dalam dosa. Pastilah Allah tahu Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa. Ketika Allah datang ke taman itu, yang biasa Allah lakukan untuk bersama-sama dengan Adam, Allah berkata, "Adam, di mana engkau? Adam, di mana engkau?" Kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Tahu. Pastilah Adam dan Hawa diketahui oleh Allah keberadaannya di taman itu. Tapi Allah yang mencari, Allah yang meminta respon kepada Adam. Sehingga dia berkata, "Adam, di manakah engkau?" Kemudian Adam berkata, "Aku telanjang." Dan Allah berkata, "Siapa yang memberitahu engkau telanjang?" Dan ini adalah realitas sesungguhnya bahwa upah daripada kejatuhannya Adam. Dia kehilangan apa yang disebut dengan kemuliaan Allah. Kemudian Allah yang mengasihi adalah Allah yang tidak dapat berhenti mengasihi manusia, adalah Allah yang menjanjikan penebusan atas pelanggaran yang diberikan oleh atau yang dilakukan oleh Adam. Dalam Kejadian pasal 3:15 Bapak Ibu, ini sering disebut perjanjian mesianik, proto-evangelion atau proto-evangelium. Ini adalah sebuah perjanjian mesianik yang diberikan oleh Allah kepada Adam ketika dia berdosa di Taman Eden. Kalau kita melihat Kejadian pasal 3:15, saya bacakan bagi Bapak Ibu, dikatakan, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Jadi ketika Allah bertemu dengan Adam dan Allah berkata, "Siapa yang memberitahu engkau berdosa atau engkau telanjang karena keberdosaanmu?" Allah berkata kepada Adam, "Aku akan menjanjikan penebusan melalui keturunanmu, melalui istrimu ini." Ini yang saya katakan tadi Bapak Ibu, Allah yang berjanji. Sekalipun manusia itu berdosa, Allah yang berjanji. Allah yang menginisiasi bahwa harus ada penebusan bagi upah
dari pelanggaran yang dibuat oleh Adam dan Hawa. Kalau kita melihat cerita Kejadian pasal 3 ini dengan lengkap Bapak Ibu, maka kita akan menemukan Adam dan Hawa membuat pakaian dari dedaunan, dari daun-daunan. Karena dikatakan tadi Adam mengetahui dia telanjang karena keberdosaan. Tapi Allah menggantinya. Allah menggantinya menjadikan kulit dari binatang menjadi pakaian bagi Adam dan Hawa. Tindakan Allah inilah sesungguhnya Bapak Ibu yang dikatakan oleh Kejadian 3 ayat 15 tadi, bahwa aku akan memberikan penebusan atasmu. Kalau ada kulit binatang di Taman Eden yang dipakai oleh Adam dan Hawa, itu pasti berasal dari apa? Binatang. Apakah itu kambing, apakah itu sapi dan sebagainya. Tetapi ketika kulit binatang itu diambil dan dibuat menjadi pakaian Adam dan Hawa, pastilah binatang itu lebih dahulu akan dibunuh, akan ditumpahkan atau telah ditumpahkan darahnya di Taman Eden demi menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa. Makanya Ibrani pernah berkata seperti ini, segala sesuatu harus disucikan oleh darah. Tidak ada pengampunan, tidak ada penebusan, tidak ada penyucian tanpa penumpahan darah. Mungkin kebanyakan jemaat tidak menyadari ketika Allah membuat pakaian Adam dan Hawa dari kulit binatang, tidak menyadari bahwa ada apa? Allah telah melakukan tindakan apa yang disebut dengan membunuh seekor binatang, menumpahkan darah binatang untuk menutupi pelanggaran Adam dan Hawa. Ini menjadi pembuka, ini menjadi sebuah pemula bagi Adam dan Hawa ketika Allah berkata, aku akan mengadakan permusuhan dan melalui keturunan Hawa akan apa? Dijanjikan apa yang disebut dengan keselamatan atau penebusan itu. Sampai sini Bapak Ibu masih bersama-sama dengan saya, amin. Jadi dosa atau upah dosa itu mendatangkan maut. Jadi kalau manusia berdosa, berarti manusia kehilangan apa yang disebut dengan nyawa atau hidup. Maka untuk mengembalikan atau membawa manusia kembali kepada hidup, harus ada hidup yang dipertaruhkan. Jadi ketika Allah membunuh binatang itu dan kulitnya menjadi pakaian Adam dan Hawa, Allah menetapkan suatu hari melalui keturunan perempuan harus ada darah yang tercurah demi keselamatan bagi umat manusia, bagi Adam dan Hawa dan keturunannya. Setelah peristiwa ini terjadi Bapak Ibu, di Kejadian pasal 12, Allah memanggil Abraham. Allah memanggil Abraham dan Allah berkata kepada Abraham bahwa keturunanmu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Allah menjanjikan bagi Abraham turun kepada Ishak, turun kepada Yakub. Dan dari Yakub ada 12 suku dari bangsa Israel. Dan Allah yang berjanji melalui bangsa ini, di mana Abraham adalah nenek moyang mereka, akan direalisasikan atau akan digenapi apa yang disebut dengan penebusan yang dijanjikan Allah di Taman Eden itu. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hampir 400 tahun bangsa Israel menjadi budak di tanah Mesir. Dan Allah dengan tangan yang kuat melepaskan bangsa Israel dari tula pertama, tula kedua, sampai dengan tula ke-10. Allah memberitahu orang Israel sekaligus memberitahu orang-orang Mesir dan Firaun bahwa Allah ingin membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di bawah pimpinan Firaun. Kalau kita melihat Bapak Ibu, ada tula 1 sampai dengan tula 10. Dan tula yang ke-10 dikatakan apa? Maka seluruh anak sulung di bangsa Mesir, di negeri Mesir mengalami apa? Kematian. Ketika tula yang ke-10 itu dikatakan apa? Semua anak sulung di tanah Mesir mengalami kematian.
ketika malaikat itu hadir atau melewati perkemahan Mesir, maka dikatakan ada tangisan di sana. Sebab mereka menemukan apa? Anak sulung. Setiap anak sulung di negeri Mesir mengalami kematian. Tapi berbeda dengan orang Israel. Allah memerintahkan bangsa Israel dengan berkata, bubuhkan darah di tiang-tiang pintu-pintu Israel. Bubuhkan darah yang telah dikorbankan di hadapan Tuhan di setiap tiang-tiang pintu atau perkemahan bangsa Israel. Ketika malaikat yang juga telah hadir lebih dahulu di perkemahan Mesir melihat darah di tiang-tiang rumah-rumah Mesir, orang-orang yang memiliki atau bangsa Israel di mana pintu-pintu rumahnya dibubuhkan darah, sekalipun malaikat itu lewat dari perkemahan bangsa Israel, mereka tidak mengalami apa yang disebut dengan kematian anak sulung. Ketika disebut melewati, dari sanalah muncul kata Pesah, Bapak Ibu. Vesa itu sebenarnya melewati. Makanya ada bahasa Inggrisnya itu sering disebut Passover. Benar ya? Paskah itu disebut Passover, melewati. Jadi ketika malaikat itu melewati perkemahan Israel dan dia melihat ada tiang, di tiang-tiang rumah Israel ada darah yang dibubuhkan, maka tidak ada kematian anak sulung, atau tidak ada kematian yang dialami orang-orang Israel sekalipun malaikat itu hadir atau melewati perkemahan mereka. Makanya ketika hari ini kita berbicara tentang Paskah atau Prapaskah ini, kita sedang diingatkan darah binatang saja yang ada di tiang pintu Israel bisa melindungi anak-anak sulung Israel untuk tidak mengalami kematian. Dan ini darah binatang, Bapak Ibu. Ini darah binatang. Makanya sampai hari ini pun orang Israel ketika merayakan hari raya Paskah, perayaan mereka itu selalu merujuk kepada nenek moyang mereka ketika di Mesir, ketika ada darah dibubuhkan di tiang-tiang pintu Israel. Mereka tidak mengalami apa yang disebut dengan kematian anak sulung. Dan darah itu, Bapak Ibu, sebagai simbol korban yang melindungi bangsa-bangsa Israel ketika mereka ada di tanah Mesir. Jadi kalau hari ini tema kita berbicara tentang penggenapan daripada janji keselamatan, Kejadian 3:15 saya katakan tadi, Allah yang menjanjikan, Allah yang berinisiasi, dan Allah yang menyediakan. Allah tidak berkata kepada Adam dan Hawa, carikan aku kambing atau lembu untuk ditumpahkan darahnya demi keselamatan. Tapi Allah yang berinisiatif, Allah yang merancangkan, Allah yang menyediakan demi penebusan atas dosa-dosa umat manusia. Coba buka Bapak Ibu dalam Yohanes pasal 1 ayat 29. Di dalam perjanjian lama, setiap tahun bangsa Israel mempersembahkan korban anak domba di mezbah bait Allah. Bertahun-tahun, berulang-ulang setiap tahun mereka melakukan itu. Dan ketika Yesus hadir di sungai Yordan, Nabi Yohanes yang telah melihat Yesus ada di sungai Yordan dan berkata kepada orang-orang yang bersama-sama dengan dia, dikatakan apa? Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Seruan Nabi Yohanes ini sungguh sebenarnya mengalihkan semua pandangan yang awalnya ke Nabi Yohanes beralih kepada Yesus. Dan sebutan yang disebut Yohanes kepada Yesus, lihatlah anak domba, pastilah orang-orang Yahudi sudah mengetahui. Ketika orang-orang Yahudi mendengar diksi yang berkata anak domba, pasti merujuk kepada persembahan. Dan anak domba Allah ini berarti yang berasal atau yang dikenan oleh Allah. Dan dikatakan oleh Nabi Yohanes, anak domba itu menghapus dosa dunia. Orang Israel sudah terbiasa Bapak Ibu mengorbankan apa? Binatang.
Kemarin 2 minggu yang lalu kalau tidak salah kita ada di sini bicara tentang cintamu untuk rumah, cinta untuk rumahmu selalu berbicara tentang korban. Dan kita sudah belajar bersama bahwa korban itu tidak boleh cacat. Korban itu tidak boleh sakit. Korban itu tidak boleh tua. Harus sesuai dengan ketetapan. Makanya ketika korban itu telah diterima disebut dari Allah. Makanya ketika disebut Yesus anak domba Allah, berarti ini yang berasal dari Allah. Ini yang dikenan Allah. Makanya ketika Nabi Yohanes membaptis Yesus, ada perkataan yang terdengar dari langit berkata apa? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Allah menerimanya. Allah melihat bahwa dia bisa menjadi korban untuk penghapus dosa dunia. Jadi ketika disebut Yesus anak domba, ini menunjukkan apa yang dijanjikan Allah. Kejadian pasal 3:15 digenapi ketika Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah. Dan dikatakan apa? Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Hoarion. Dari kata dasar haihero itu Bapak Ibu, salah satu pengertiannya itu apa? Seperti meninggikan atau mengangkat. Yang menarik Bapak Ibu, ketika disebut misalnya dia menghapus, berarti apa yang seharusnya tidak bisa dilakukan oleh manusia diangkat sendiri oleh Yesus. Dan pengertian yang kedua yang paling menarik dikatakan ditinggikan dia tinggi-tinggi. Yohanes pernah berkata apa? Anak manusia akan ditinggikan. Merujuk kepada apa? Penyaliban Yesus. Jadi orang Yahudi ketika disebut lihatlah anak domba Allah, anak domba Allah itu pasti menghapus dosa. Dan bagi orang Yahudi anak domba pastilah apa? Korban untuk penghapus dosa. Jadi Nabi Yohanes Bapak Ibu ketika berkata lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, ini sedang membawa kepada bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah, janji keselamatan yang telah diberikan oleh Allah yang diucapkannya di Taman Eden di hadapan Adam dan Hawa, hari ini ada di Sungai Yordan. Hari ini ada di Sungai Yordan. Dan Yesus ketika disebut dia anak domba Allah, dialah kegenapan dari janji Kejadian 3 ayat 15 itu. Makanya orang Kristen hari ini Bapak Ibu tidak perlu dan tidak bermanfaat kalau kita mempersembahkan korban binatang. Sebab mempersembahkan korban binatang semenjak dari tanah Mesir itu hanya menjadi simbol sampai Allah menggenapi apa yang disebut di dalam Kejadian 3 ayat 15. Tapi kalau misalnya, oleh karena itu kalau dikatakan apa yang dilakukan oleh Allah untuk janjinya bagi kita, apa bukti Allah sudah menebus setiap dosa umat manusia atau menggenapi apa yang dijanjikan Allah di Taman Eden ketika Adam dan Hawa berdosa? Ketika Nabi Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah, menunjuk kepada Yesus. Sebab anak domba Allah inilah Bapak Ibu apa? Yang membawa pengampunan atas setiap dosa-dosa manusia. Jadi anak domba Allah ini Bapak Ibu kegenapan dari apa yang dijanjikan Allah untuk mengampuni setiap dosa-dosa kita. Oleh karena itu Yesus telah menggenapi, dia telah menjadi kurban Paskah. Yesus telah menjadi korban Paskah yang disediakan oleh Allah bagi manusia. Sekali lagi saya katakan Bapak Ibu, Allah yang berinisiatif dan Allah yang menyediakannya. Makanya keselamatan kita atau pengampunan yang kita terima Bapak Ibu sebenarnya bukan karena perbuatan kita. Katakan amin. Bapak Ibu hari ini diampuni dosanya, kita berkeadaan benar di hadapan Tuhan bukan karena perbuatan kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena prestasi kita, tapi karena Allah yang menyediakan bagi kita. Amin. Oleh karena itu ketika Adam dan Hawa berusaha untuk menutupi ketelanjangan karena berdosanya, Allah tidak menerimanya. Allah memberikan pakaian untuk menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa. Allah yang mengatakan aku ampuni dosamu, dan dia yang menyediakan sarana untuk mengampuni dosa kita. Kita hari ini ketika kita berkeadaan atau merasa saya ini orang berdosa, kita datang kepada Allah. Bukan Allah yang menyuruh kita untuk menyediakan, Allah yang menyediakannya. Kita hanya berkata, Tuhan
ampuni dosaku. Jadi ketika disebut Yesus anak domba Allah, ini adalah kegenapan dari apa yang dijanjikan oleh Allah. Makanya Injil itu salah satu pengertiannya, Yesus mati bagi dosa-dosa manusia. Binatang itu mati di Taman Eden untuk menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa. Dan hari ini Bapak Ibu, ketika kita bertanya atau kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, Allah sudah menggenapi janji keselamatannya bagi manusia, dan itu telah kita terima melalui Yesus anak domba Allah. Maka setiap dosa-dosa kita Bapak Ibu, setiap dosa-dosa kita telah diangkat oleh Yesus Kristus. Makanya Yesus pernah disebut dia sebagai Vicarius. Sama-sama katakan Bapak Ibu, Vicarius. Vicarius itu korban persembahan bagi banyak orang. Korban persembahan bagi banyak orang. Makanya dikatakan apa? Yesus mati sekali untuk selama-lamanya. Karena korban itu sempurna. Sedangkan yang dilakukan oleh orang Yahudi, setiap tahun mereka mengorbankan korban binatang. Karena ketidaksempurnaan korban binatang sekaligus menjadi gambaran akan janji Allah untuk diberikan kepada manusia. Itu juga korban bagi semua orang Israel. Tetapi berulang-ulang dilakukan setiap tahun. Tetapi Yesus menjadi Vicarius yang sempurna bagi kita. Makanya dia mati sekali untuk selama-lamanya. Ini saya katakan tadi, makanya kita orang percaya tidak perlu dan tidak bermanfaat ketika kita mengorbankan darah binatang untuk pengampunan dosa kita, sebab itu tidak akan mengampuni dosamu. Tapi hari ini Tuhan sudah menggenapi janjinya bagi umat manusia. Ada anak domba Allah yang ada di sungai Yordan. Melalui sungai Yordan dia dibawa ke Golgota. Golgota itu seperti sering disebut, itu pengertiannya tengkorak Bapak Ibu, berbicara tentang kepala. Kejadian 3:15 dikatakan apa? Bahwa keturunanmu akan meremukkan, akan menghancurkan kepala ular. Kepala itu berbicara tentang apa? Kekuatan, berbicara tentang otoritas. Oleh Kristus, dosa yang menuntut kematian kekal bagi manusia telah dihancurkan oleh Yesus. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Jadi Yesus datang dan naik ke atas kayu salib hanya untuk satu, untuk kegenapan dari apa yang dijanjikan oleh Allah. Yesus itu mati bukan untuk membela kebenaran. Ada orang Bapak Ibu mati martir, benar ya? Ada orang mati martir. Ada satu buku dulu namanya The Hidden Stones, batu-batu hidup. Saya pernah membaca itu, bukunya agak sedikit kecil, warna biru. Itu adalah kumpulan orang-orang yang bersaksi tentang Yesus. Sekalipun nyawanya terancam, mereka tetap setia kepada Yesus. Mereka disebut mati martir. Tapi Yesus bukan mati martir. Yesus itu adalah apa? Kematiannya menjadi korban bagi semua orang. Dia tidak membela kebenaran. Dia datang untuk menggenapi apa yang ditetapkan oleh Allah. Dia menjadi Vicarius. Ini kegenapan yang diberikan oleh Allah bagi umat manusia. Makanya ketika Yesus naik ke sorga, dia berkata kepada murid-muridnya, sampaikanlah kepada dunia. Amin. Sampaikanlah kepada dunia. Sebab hanya melalui Yesus, bukan karena perbuatan atau usaha manusia, hanya melalui Yesus, apa yang dijanjikan oleh Allah, pengampunan bagi orang berdosa, manusia boleh memperolehnya ketika dia percaya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, bersyukurlah Bapak Ibu hari ini kalau kita ada dalam bagian menerima apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Bukan berarti Bapak Ibu kita ini menjadi terbiasa berdosa. Paulus pernah mengatakan kepada jemaat di Korintus, kalau Allah itu mengampuni, Allah itu maha kasih, bukan berarti kita ini menjadi bebas berdosa Bapak Ibu. Ada kadang-kadang orang salah paham tentang Allah yang maha kasih. Ada kadang orang-orang salah paham tentang Allah yang maha sabar. Kalau dia maha sabar, apapun kesalahanku dia ampuni, ya benar. Tapi kalau Allah maha sabar bukan berarti kita mempermainkan Allah. Kalau Allah itu maha kasih bukan berarti kita sembarangan kepada pengampunannya Allah.
Makanya Paulus pernah mengatakan Allah tidak bisa dipermainkan. Memang benar semakin banyak dosa umat manusia, semakin melimpah-limpahlah kasih karunia Tuhan. Tetapi bukan untuk apa? Mempermainkan apa yang disebut dengan kasih karunia. Sebab bayaran atau harga daripada dosa manusia, Bapak Ibu, apa? Seorang kudus yang bernama Yesus Kristus, yang tak berdosa, yang rela mati di atas kayu salib. Bukan sekedar untuk menggenapi, untuk memastikan bahwa setiap kita ini dosanya diampuni. Jadi kita adalah orang-orang yang telah diampuni, Bapak Ibu. Sekali lagi saya katakan, Yesus yang telah menjadi vikarius ini bukan untuk dipermainkan, Bapak Ibu. Kalau kita berdosa, ayo kita bertobat. Tapi bukan untuk mempermainkan. Bukan untuk menggunakan ayat Alkitab yang berkata, Dia Allah yang setia, kalau aku mengaku dosa Dia mengampuni benar. Tapi lihatlah pengorbanan Kristus. Dengan segala hinaan, segala siksaan dan segala derita, Dia rela mati untuk satu hal, agar tergenapi janji keselamatan itu bagi umat manusia. Makanya ketika disebut kita ini orang-orang yang percaya kepada Tuhan, salah satu pengertian gereja itu, Bapak Ibu, selain eklesia, itu adalah kuriake. Dari kata kurios, belong to Jesus, miliknya Yesus. Kita yang oleh dosa telah terjual, oleh salibnya Yesus, kita hari ini telah dibeli oleh Yesus. Makanya gereja itu disebut miliknya Allah. Kalau Bapak Ibu bertanya siapa pemilikmu, pemilikmu adalah Allah. Karena dosamu telah ditebus. Upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah kematian kekal. Artinya setiap orang berdosa terjual, dibayang-bayangi oleh kematian kekal. Tapi Yesus menyelamatkanmu dari sana. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana Allah menyediakan kulit binatang bagi Adam dan Hawa, demikian juga Yesus ada atau disediakan bagi setiap kita, agar kita diampuni setiap dosa dan dari ketelanjangan kita. Bapak Ibu masih ingat tentang kisah bagaimana Abraham dan Ishak naik ke satu bukit? Benar ya Bapak Ibu ya? Ini kan cerita-cerita sekolah minggu waktu itu. Tetapi ini sangat bermakna besar. Allah berkata kepada Abraham, Abraham bawa Ishak. Ishak itu sudah remaja Bapak Ibu. Memang Ishak ini pasti melihat bapaknya. Ishak ini seorang yang patuh kepada Abraham. Bayangkan ketika Ishak berkata kepada Abraham, ayah, di mana dombanya? Masih ingat Bapak Ibu? Atau jangan-jangan Bapak Ibu bilang ini, ayat di mana itu? Saya baru dengar ini ada Alkitab seperti itu. Karena ada itu ketika mendengar itu Bapak Ibu, saya agak gemetar juga melihat keadaannya Ishak. Ini Ishak ini anak baik ini. Makanya ada istilah like father, like son. Mereka akan naik Bapak Ibu. Tiba-tiba mungkin Ishak sadar, Papa, mana korbannya? Kenapa Ishak tahu ada korban? Karena bapaknya sudah sering melakukan korban. Sudah sering melihat ayahnya membawa korban kepada Allah. Kemudian Abraham berkata, Allah yang menyediakan. Makanya dari sanalah muncul kata Jehovah Jireh. Jehovah Jireh kita katakan. Tapi orang-orang Kristen selalu menggunakan Jehovah Jireh untuk uang Bapak Ibu. Kalau kita berdoa di hadapan Tuhan, Tuhan aku butuh 5 juta, engkau Jehovah Jireh. Kan sering itu kan? Jemaat-jemaat sering melakukan itu. Dan saya pun melakukan itu dulu Bapak Ibu. Tuhan, Alkitab berkata. Begitu kan? Kalau kita orang Alkitab ini Bapak Ibu, orang-orang teologi ini, sekolah-sekolah Alkitab ini, gereja ya sudah menjadi anggota gereja 10 tahun, 20 tahun, kalau tidak pakai ayat berdoa, seperti tidak afdol Bapak Ibu. Kita katakan, Tuhan, Engkau berkata Jehovah Jireh. Tuhan bagi 5 juta dong, gitu kan? Didahului dengan Jehovah Jireh. Padahal kata Jehovah Jireh yang ada di kisah Ishak dan Abraham, ketika Abraham berkata Allah yang akan menyediakan, sungguh-sungguh Abraham ingin membunuh
ingin membunuh Ishak karena dia diikat. Yang paling menarik ketika Abraham mengikat Ishak, Ishak tidak memberontak, Bapak Ibu. Padahal ditanya tadi, Papa, di mana korbannya? Allah yang menyediakan. Dan kemudian Ishak diikat. Abraham sungguh-sungguh ingin membunuh Ishak, dipersembahkan kepada Allah. Dan Allah berteriak, Abraham, stop. Dan kemudian Abraham melihat ada binatang. Itulah disebut Jehovah Jireh. Allah itu Allah yang sangat sungguh-sungguh melakukan apa? Apa yang dijanjikan pasti digenapi. Jadi bukan sekedar ingin menguji Abraham, apakah Abraham percaya kepada Allah atau tidak. Makna teologis yang paling dalam sesungguhnya Bapak Ibu apa? Kalau Allah yang berjanji menyelamatkan, Dia Allah yang menyediakan. Makanya diberikan anak domba untuk dipersembahkan akhirnya oleh Abraham dan Ishak di gunung itu, Bapak Ibu. Makanya keselamatan kita ini, pengampunan yang diberikan oleh Allah ini kepada kita, yang diinisiasi oleh Allah, hari ini diberikan oleh Allah kepada kita dengan cuma-cuma, dengan Yesus anak domba Allah, Bapak Ibu. Allah datang untuk mengampuni setiap dosa umat manusia. Saya masih ingat selalu ketika saya masih remaja di kampung, ada namanya ragam bahasa di kampung kami, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga kalau di kampung atau berasal dari kampung kan ada ragam bahasa ya, karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, beragam bahasa. Saya dulu masih ingat ragam bahasa saya Swedia, saya udah lupa itu, Bapak Ibu. Terakhir nanti yang paling gagah itu apa? Bahasa Batak, Bapak Ibu. Yang biasanya ada tatonya itu, ada tato lembu, Bapak Ibu. Biar agak seram kan. Itu biasanya itu ada nanti tongkat musanya. Nggak tahu jemuran siapa yang diambil itu, tiang jemuran. Tapi biasanya Bapak Ibu yang ada itunya kan, yang biasanya yang gagah. Biasanya yang terakhir 5 terakhir atau 6 terakhir itu bahasa Batak, ada yang dari Karo, ada yang dari Toba. Biasanya yang bukan pemain inti itu dari bahasa-bahasa Eropa itu. Terakhir nanti apa bahasa Bataknya itu ya? Karena begitu besar kasih Allah. Ai songonondo holong ni rohani de Batak. Ini ibadah khusus Batak, Bapak Ibu. Saya masih ingat itu, setiap Natal selalu terngiang karena begitu besar kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah. Ini yang saya katakan, Allah tidak dapat berhenti mengasihi manusia. Kita bisa bayangkan gak Bapak Ibu? Kejatuhan Adam dan Hawa. Kita disajikan sebuah cerita. Ada iblis yang menggoda Adam dan Hawa. Hawa berkata, Tuhan berkata, iblis berkata, tidak seperti itu. Mereka berdebat. Dan Hawa lebih memilih katanya iblis dibanding katanya Allah. Kemudian Allah datang ke Taman Eden itu dan dikatakan, aku mengampunimu Adam dan Hawa. Coba kalau Bapak Ibu, anakmu membela musuhmu. Ada tetanggamu yang paling kau benci, tapi bukan di sini jemaat. Ada tetanggamu yang paling kau benci. Ibu mulai cerita kepada anaknya, mulai dengan nada marah. Tiba-tiba anakmu mengatakan, dia yang terbaik dari mama, dia yang paling cantik dari mama, dia yang paling baik yang pernah saya kenal wanita di dunia ini. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Dicoret dari kakak, Bapak Ibu. Selamat jalan anakku. Tapi Allah tidak melakukan itu. Coba Bapak Ibu Kejadian 3 kita visualisasikan, Bapak Ibu cerita itu. Kita baru mengatakan betapa besarnya kasih Allah ini. Seperti Allah itu tidak punya batas untuk menerima kesalahan kita. Dia katakan, aku akan mengampunimu. Melalui keturunan mula Hawa, lahir dari Maria, engkau akan menghancurkan kepala ular yang membawa engkau kepada dosa. Makanya dosa tidak bisa menuntut kita hari ini, amin. Kita tidak akan pernah masuk dalam kematian yang kekal. Kalau suatu hari Yesus datang, kita mati untuk hidup, Bapak Ibu, untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Jadi Allah memanggil Abraham, Ishak, Yakub, 12 suku, dan lahirlah Yesus. Yesus ada sebagai kegenapan dari apa yang diucapkan oleh Tuhan Bapa kita di Taman Eden.
Dan oleh kematian Yesus, maka dianggap segala hutang-hutang dosa kita itu diampuni atau telah dilunasi. Bagi orang Yahudi dosa sama dengan utang, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu nggak bayar hutang masih berdosa terus, Bapak Ibu. Bagi orang Yahudi memang hutang sama dengan dosa. Makanya dikatakan di Kolose bahwa telah dipakukan hutangmu di atas kayu. Makanya orang Kristen jadi unik itu. Ada utangnya dipakukan di atas kayu salib. Aku percaya Tuhan, utangku yang 10 juta dipakukan oleh Yesus dalam nama Yesus, nggak dibayar, Bapak Ibu. Ketika dituntut, mana utangmu? Udah dipakukan di atas kayu salib. Bukan di sini, bukan yang di sini, Bapak Ibu. Jadi sungguh-sungguh Bapak Ibu, ketika tema kita hari ini tentang kegenapan dari janji keselamatan, itu melalui Yesus. Kematian Yesus menebus kita dari kematian dosa. Dan kematian Yesus memberikan kehidupan bagi kita. Amin. Jadi kita ini Bapak Ibu, ketika tanggal 20 kita merayakan hari raya Paskah. Memang Paskahnya orang Yahudi, korban yang dimatikan. Sedangkan Paskahnya orang Kristen, itu adalah kebangkitan dari kematian. Kalau Paskahnya orang Yahudi ada darah yang dikorbankan, Paskahnya orang percaya Bapak Ibu, orang Kristen, adalah kebangkitan Yesus dari kematian. Menunjukkan apa? Bahwa anak domba yang mati bagi dosa, dia menang atas maut. Amin. Tidak ada gunanya kata Paulus kalau Yesus mati dan dia tidak bangkit. Bagaimana mungkin kita bisa mempercayai orang mati? Tidak ada pertolongan dari orang mati. Makanya Paulus pernah mengatakan apa? Tidak ada gunanya beriman kepada orang mati. Makanya Injil yang disampaikan kepada dunia, dia mati dan bangkit bagi umat manusia. Jadi kalau Yesus hari ini sudah bangkit, hidup dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, orang-orang yang percaya, yang telah menerima janji keselamatan, ketika dosa-dosanya diampuni Bapak Ibu, bukan untuk kita berdosa, untuk bebas berdosa, tapi mau kita hidup kembali untuk Allah. Amin. Karena ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa dalam gambar dan rupa, bukan sekedar aksesoris atau pembeda Bapak Ibu, bahwa binatang dan manusia ada perbedaannya, bahwa manusia segambar dan serupa, binatang tidak hanya sekedar itu. Pasti ada rencana Allah bagi manusia ketika Allah mendandani manusia dalam gambar dan rupanya Allah. Jadi kalau Allah hari ini telah mengampuni kita melalui Kristus, bukan untuk kita berdosa, bukan untuk kita hidup dalam dosa, agar kita hidup di dalam kuasa kebangkitannya Yesus. Kalau disebut kita hidup dalam kuasa kebangkitannya Yesus, berarti adalah hidup yang berkemenangan atas dosa. Sebab Yesus telah menang atas kematian. Kematian itu adalah upah dari berbuat dosa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita mendengarkan kabar baik ini. Dosamu diampuni agar kita hidup kembali kepada Allah. Karena dikatakan tadi ketika Adam dan Hawa berdosa, apa yang terjadi? Allah mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Tidak ada persekutuan, tidak ada penyertaan, tidak ada keharmonisan antara Allah dengan manusia. Bahkan Paulus menggambarkan manusia menjadi seteru Allah karena dosa. Tapi karena Kristus, kita menjadi harmoni. Sama-sama katakan harmoni Bapak Ibu. Kata shalom atau yeren dalam bahasa Yunani itu, shalom atau yeren itu Bapak Ibu, itu artinya harmoni Bapak Ibu, menyatu. Lawan katanya tidak menyatu, terpisah, musuhan. Tapi oleh karena Kristus, oleh karena darah yang tercurah di Golgota, kita tidak hanya dosa yang diampuni, kita diberikan kesempatan untuk hidup di dalam Tuhan. Amin. Karena rencana Allah harus tergenapi Bapak Ibu. Rencana Allah harus tergenapi. Ini yang saya katakan, Allah memberikan gambar dan rupa kepada manusia. Ada satu tujuan yang besar. Allah ingin menunjukkan dirinya melalui kehidupan manusia. Oleh karena itu manusia diperlengkapi dalam gambar dan rupanya. Manusia diberikan kemampuan untuk memilih apa yang dikehendaki Allah untuk kita hidupi. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Allah menggenapi janjinya bagi kita agar manusia kembali bersekutu dengan Allah. Amin. Ini salah satu persekutuan kita Bapak Ibu. Kita disebut tadi gereja. Salah satu selain tadi saya katakan kurios Bapak Ibu atau kuriake, salah satu saya katakan tadi pengertian daripada gereja etimologinya itu eklesia. Dari kata ek dan kaleo. Ek itu adalah keluar, kaleo itu dipanggil. Dipanggil keluar dari dosa kepada tidak berdosa, dari gelap kepada terang. Saya nggak tahu di perumahan ini sepertinya ada ini Bapak Ibu, bebek kaleo, benar ya? Ada kan? Di Kelapa Gading ada Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu berhasil makan di bebek kaleo, bebeklah yang memanggil Bapak Ibu. Kaleo itu artinya dipanggil Bapak Ibu. Makanya eklesia, gereja itu disebut ek dan kaleo, dipanggil keluar dari dosa kepada tidak dosa, dari gelap kepada terang. Makanya disebut gereja kumpulan orang-orang kudus, kumpulan orang-orang tak berdosa, karena telah dipanggil keluar. Selain dipanggil, kita menjadi milik. Untuk apa kita menjadi miliknya Allah? Agar kita hidup baginya. Agar apa yang menjadi rancangan Allah bagi kita itu boleh tergenapi. Adam sudah gagal. Adam yang pertama sudah gagal. Maka Adam yang terakhir itu Yesus berhasil melakukan apa yang dikehendaki Allah. Makanya disebut Yesus menjadi yang sulung bagi kita. Dan kita saudara-saudaranya. Yesus menjadi petunjuk bagi kita. Dia menjadi pemimpin bagi kita. Dia menjadi teladan bagi kita untuk hidup seperti Dia hidup. Hanya ada satu untuk membuat kita berhasil seperti Yesus berhasil dalam melakukan kehendak Allah, yaitu hidup seperti Yesus hidup. Amin. Jadi hari ini Bapak Ibu, ketika kita mendengarkan digenapi janji keselamatan, setelah Allah mengampunimu, maka Allah mau kita hidup bagi Dia. Paulus mengatakan, kalau aku masih hidup di tengah-tengah dunia ini, aku mau hidup bagi Allah, jauh dari dosa. Percayalah Bapak Ibu, perkataan ini, dosa tidak membawa kebaikan bagi hidup. Saya sudah melihat orang-orang yang berdosa Bapak Ibu, yang dulu dianggap penuh kemuliaan karena keberdosaan dan tidak mau bertobat dari dosa. Dia menjadi seperti anak kebinasaan Bapak Ibu. Dulu menyala-nyala, dulu dimulai dari roh, diakhiri dengan daging, maka sangat malang kehidupannya Bapak Ibu. Kalau sampai hari ini Bapak Ibu berkata, tidak ada efek yang berdosa, tidak ada efek yang dosa yang saya lakukan bagi kehidupan saya hari ini, iblis itu licik Bapak Ibu. Dia akan menunggu waktu yang tepat untuk menghancurkanmu. Tapi kalau hari ini engkau telah mendengarkan firman Tuhan ini, bahwa dosa tidak akan pernah memberi kebaikan bagimu, tidak akan pernah membawamu kepada Allah, maka ada Allah yang mengampunimu hari ini. Amin. Ada Yesus hari ini, anak domba yang mengampuni setiap dosamu. Jangan nyaman dalam keberdosaan sekalipun tidak ada yang tahu Bapak Ibu. Ketika saya mengucapkan ini Bapak Ibu, saya sebagai hamba Tuhan, Pak Pendeta Juan sebagai hamba Tuhan, kami sebagai hamba Tuhan, ini tantangan Bapak Ibu. Bapak Ibu juga demikian. Jangan nyaman dalam keberdosaan sekalipun orang belum tahu dosa kita Bapak Ibu. Mungkin Allah tidak akan memberitahu dosamu kepada orang lain, tapi dosa itu akan menyeretmu kepada kebinasaan Bapak Ibu. Masih ada puji Tuhannya kalau kita berdosa ketahuan sama orang, jadi malu rasanya. Ada bertobatnya, aduh saya nggak mau lagi berdosa, ini udah tua nih, nggak enak berdosa. Anak saya sudah besar-besar, kalau berdosa malu sama anak. Ini yang menjadi masalah. Tidak ada yang tahu dosamu. Dan kamu merasa aman. Dan kita menikmatinya. Tapi dengarkanlah ini, dosa akan menyeretmu kepada kebinasaan. Untuk apa Yesus mati di atas kayu salib? Kalau dosa itu tidak akan menyeret manusia ke dalam kekekalan yang kematian yang kekal. Dosa sangat serius, makanya Allah sangat serius. Amin. Dosa itu sangat serius untuk membinasakan manusia. Makanya Allah sangat serius untuk menyelamatkan manusia. Kita ini yang tak serius Bapak Ibu. Kita ini yang tak serius. Dosa sangat serius membinasakan manusia. Allah sangat serius untuk menyelamatkan manusia. Manusia tidak serius. Iblis bisa menutup mata rohani manusia agar kita tidak serius. Tapi kebenaran Tuhan hari ini disampaikan, Allah sangat serius untuk menyelamatkanmu. Telah diberikan Yesus Kristus anak domba Allah Bapak Ibu, untuk
untuk setiap pelanggaran kita. Sangat serius Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulai hari ini mulai serius terhadap kehidupan kita. Ada lagunya Pak Eras, coba C. Dia Allah yang mengampuni dosamu, sengsaranya untuk menyediakan atau untuk melalukan kita dari kesengsaraan yang kekal. Di jalan terjal berdebu, tertati-tati langkah anak manusia. Amin. Tak sepatah Tuhan Juru Selamat. Sekali lagi katakan, di jalan terjal, tertati-tati langkah anak manusia, pikul salibnya, tak sepatah pun kelumu, walaupun nyeri lukamu. Tuhanku Yesus, Juru Selamatku, sesungguhnya sengsaramu karena salahku. Sesungguhnya deritamu karena dosa. Sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak sesungguhnya sengsaramu karena salahku. Sesungguhnya derita karena dosaku. Sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku. Mari sekali lagi umat Tuhan dengan hati yang mengasihi. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku. Sesungguhnya deritamu karena dosaku. Sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Jadi binasa itu Bapak Ibu mati selama-lamanya. Mati selama-lamanya itu jangan berpikir kita mati gak ada rasa Bapak Ibu. Binasa itu terpisah dari Allah selama-lamanya. Tidak ada Allah di sana dan tempatnya lain dengan Allah. Siapa dulu yang merokok di sini Bapak Ibu? Saya dulu merokok. Kalau kita kena api Bapak Ibu, api rokok, kita gak mungkin ketika kena api rokok kita nikmati itu api. Pasti tangan ditarik Bapak Ibu. Benar ya? Karena kita hidup. Jadi suatu hari ketika binasa disebut, kita hidup. Tapi ada api selama-lamanya membakarmu. Kalau misalnya Bapak Ibu suatu hari kita mati, dan benar-benar keberadaan kita mati, gak ada gunanya api neraka. Karena kita tidak merasakan. Kebinasaan yang disebut terpisah dari Allah secara tempat dan tidak berjumpa dengan Dia. Ada api, lautan api yang terus membakarmu di sana dan tanpa batas Bapak Ibu. Demikian juga orang yang dimuliakan bersama dengan Allah tanpa batas. Ini yang saya katakan betapa seriusnya. Inilah yang melatar belakangi betapa seriusnya Allah untuk memikirkan keselamatan, agar engkau tidak binasa. Kalau Yesus datang kedua kali yang dikatakan datangnya seperti pencuri Bapak Ibu, tidak ada kesempatan, tidak sempat kita berkata, aku mau diampuni dosaku. Sudah terlambat. Seorang kaya yang diberikan perumpamaan oleh Yesus tentang Lazarus yang miskin dan orang kaya. Orang kaya itu mengatakan,
berikanlah aku kesempatan untuk datang kepada keluargaku, agar mereka tidak sepertiku dan agar mereka tidak sama nanti seperti aku berada di sini. Tapi Yesus berkata, di tangan mereka ada kitab. Kalau hari ini saya mengumpamakan, ada firman yang disampaikan kepada kita, agar kita tidak menganggap rendah keseriusan Allah untuk menyelamatkan kita dari kebinasaan. Dan Allah mau kita hidup hari ini untuk Dia, amin. Mengapa Bapak Ibu kita harus hidup untuk Allah? Agar kita tidak berdosa lagi Bapak Ibu, agar terus kita dibaharui dari hari ke hari. Kita yang sudah lama berdosa ini Bapak Ibu, condong kita berbuat dosa. Coba kalau misalnya ada preman baru bertobat 2 hari, 20 tahun dia menjadi preman. Ketika dia dibaptis Bapak Ibu, tidak langsung shalom. Orang nabrak mobilnya tidak langsung shalom, aku udah dibaptis, shalom. Pasti dia bilang gini, kau gak kenal aku. Benar itu ya, kita kadang-kadang mengucapkan itu ya Bapak-Bapak ya. Kita sudah bertobat nih. Kan ada lagu dulu, lagu rohani itu, aku telah mati. Kalau ada yang mengganggu, bangkit lagi. Sadar tidak sadar, sering kita mengatakan, kau gak kenal saya, gitu kan? Kau gak kenal saya, padahal sudah dibaptis, udah mati. Tuhan udah bilang, nak udah mati, tunggu dulu Tuhan, habis ini baru mati lagi. Ternyata pingsan, gak mati Bapak Ibu. Kita sering pingsan Bapak Ibu. Kalau semua baik-baik saja, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kalau nggak baik-baik saja, haleluya, kita lupa kita orang Kristen. Kenapa kita harus hidup bagi Allah? Persekutuan yang bersama dengan Allah akan terus membaharui kita Bapak Ibu. Kecondongan demi kecondongan kita dengan cepat berbuat dosa, itu dikikis Allah dari hari ke hari oleh pertolongan Roh Kudus. Makanya Bapak Ibu atau suami, engkau bisa melihat perubahan suamimu. Benar apa benar Bapak Ibu? Seorang istri akan bisa bersaksi, memang suami saya berubah semenjak masuk GSKI Rehoboth Bekasi. Dan istri bisa berkata, suami bisa berkata, memang istri saya udah berubah sejak dia masuk GSKI Bekasi. Dia udah nggak marah-marah lagi di rumah. Dia nggak pernah lagi mengatakan saya setan, tapi anak setan. Udah berkurang Bapak Ibu, dari setan ke anak setan. Itu dibaharui, nggak simpel Bapak Ibu. Karena yang saya bicarakan ini Bapak Ibu kan itu real ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang baru dibaptis Bapak Ibu, orang baru mengikut Tuhan 1 tahun, nggak langsung Bapak Ibu. Makanya ada seorang istri dulu kecewa kepada suaminya. Ketika suaminya sudah dibaptis, suaminya tidak langsung berubah seperti yang diinginkan oleh dia. Dia bilang sama pendeta, suami saya itu munafik Pak Pendeta. Kenapa? Udah 3 hari dia dibaptis, tapi masih marah-marah di rumah. Bayangkan 20 tahun dia jadi pemarah Bapak Ibu. Tiba-tiba diharapkan istrinya oleh kolam baptisan yang ada kaporitnya, tiba-tiba gak marah-marah lagi Bapak Ibu. Saya bilang sabar Ibu. Jagung aja 3 bulan baru berbuah. Lu coba siapa yang pernah nanam jagung? 3 bulan baru berbuah. Apalagi manusia yang 20 tahun sudah dirusak oleh dosa. Kalau nggak marah sama istrinya nggak bisa tidur nyenyak malam hari. Kalau tidak marah sama istrinya nggak bisa tidur. Dia bolak-balik kanan kiri, dia tanya istrinya, "Ma, saya nggak bisa tidur." Mama, istrinya bilang, "Pak, kamu lupa saya belum marah ke saya." Harus marahin istri dulu baru bisa tidur nyenyak. Bayangkan 20 tahun itu. Tiba-tiba harus berubah 3 hari, nggak mungkin. Makanya engkau harus hidup bagi Allah. Saya Bapak Ibu umur 19 tahun bertobat. Kemarin 5 April tahun 2025, 25 tahun saya sudah dibaptis. Tahun 2000 saya dibaptis Islam Bapak Ibu. Ketika 5 April kemarin saya teringat, waduh, udah 25 tahun saya mengikut Tuhan. Benar, 5 April tahun 2000, itu hari Rabu pas hari libur Bapak Ibu. Karena saya waktu itu kerja itu. Saya lihat kalender itu 5 April, hari Rabu. Saya langsung masuk kolam, saya di Karawaci itu dibaptis. Saya teringat 25 tahun Bapak Ibu. Saya mulai menyelidiki hati saya, masih majak monsternya Bapak Ibu. Masih ada pingsan-pingsannya Bapak Ibu. Masih ada 25 tahun. Umur 19 tahun saya bertobat. Masih muda Bapak Ibu.
masih elastis, masih bisa dibolak-balik sama Tuhan. Tapi saya mengetahui ada kesulitan-kesulitan untuk benar-benar saya konsisten di hadapan Tuhan. Tapi saya berjuang. Artinya kalau 19 tahun Bapak Ibu tidak terlalu banyak dosa yang dilakukan Bapak Ibu. Coba orang yang bertobat umur 50 tahun. Coba Bapak Ibu, bertobat 50 tahun, 30 tahun jadi penjahat. Betapa dia berjuang luar biasa. Saya katakan umur 19 tahun saya bertobat. Sampai hari ini saya masih ada perjuangan yang harus sungguh-sungguh. Kalau nggak sungguh-sungguh nggak lolos Bapak Ibu. Makanya dikatakan apa? Yesus yang diberikan kepada kita, diperuntukkan kepada kita agar kita hidup bagi Dia. Hidup bagi Dia bukan hanya tujuan arah atau hidup kita kepada Dia, tapi kita berjalan bersama-sama dengan Dia. Amin. Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita itu menjadi pertolongan bagi kita dari hari ke hari, agar kita tidak berdosa dan memilih seperti apa yang dipilih oleh Yesus. Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. Enggak mudah itu Bapak Ibu. Itu ada proses. Jadi Bapak Ibu atau Bapak-bapak di sini, kalau engkau masih jatuh bangun dalam marahmu, jatuh bangun dalam kejahatanmu, engkau mendengarkan kabar baik ini. Amin. Ada pengampunan dari Yesus, ada pengaruniaan Roh Kudus yang siap menolong Bapak Ibu. Kita mau menerima semua kegenapan dari janji Allah ini. Amin. Yang penting hari ini kita berkata kepada Tuhan, aku mau bertobat dan menyambut setiap kegenapan apa yang Kau janjikan bagi manusia, sehingga aku bisa menyatakan kehadiran-Mu, kemuliaan-Mu melalui kehidupanku di tengah-tengah dunia ini. Amin. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Di jalan terjal berdebu, tertati-tati langkahmu, anak manusia, pikul salibnya. Tak sepatah pun keluhmu, walaupun nyeri lukamu, Tuhanku Yesus, Juru Selamat. Di jalan terjal, di jalan terjal berdebu, tertati-tati langkahmu, anak manusia, pikul salibnya. Tak sepatah pun keluhmu, walaupun nyeri lukamu, Tuhanku Yesus, Juru Selamatku. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tapi sesungguhnya, sesungguhnya sengsaramu karena salahmu, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Umat Tuhan, Allah telah menggenapi janjinya atasmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia telah mengampuni setiap dosa dan kesalahanmu sampai hari ini. Sampai hari ini ketika engkau berkata, Tuhan aku berdosa di hadapan-Mu, maka ketika engkau berkata, ampuni aku menyesali setiap kejahatan yang kulakukan, aku menyesali setiap perbuatan yang mendukakan hatimu, yang menyimpang dari kebenaran-Mu. Kalau engkau berkata sore hari ini, Tuhan aku bertobat di hadapan-Mu, Dia Tuhan yang setia mengampuni setiap dosa dan kesalahan. Dengarkanlah ini, dosa tidak pernah membawamu kepada kemuliaan.
Dosa tidak akan pernah membawamu kepada keberuntungan. Dosa tidak akan pernah mengerjakan kebaikan bagi hidupmu, bagi rumah tanggamu. Dosa akan menghempaskanmu. Dosa akan menghancurkanmu. Dosa akan membawa duka cita dan ratap tangis bagi kehidupanmu. Oleh karena itu ketika engkau berkata, Tuhan, aku bertobat di hadapan-Mu. Aku percaya setiap dosaku telah Kau ganti dengan derita dan kematian. Engkau telah menggantikanku agar tidak binasa karena dosa. Mari engkau datang kepada Tuhan sore hari ini, Bapak Ibu. Allah ingin memberitahu engkau bahwa Dia mengampunimu. Dia Tuhan Yesus yang mengampuni setiap dosamu. Jangan malu mengaku dosa di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku bertobat di hadapan. Aku menyesali setiap perbuatanku. Aku sungguh-sungguh mulai hari ini pulang dari gereja ini, aku tidak mau berdosa lagi. Aku mau, Tuhan, memulai lembaran baru bersama-sama dengan Tuhan. Aku mau berjalan dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Aku mau berjalan dan hidup bagi Allah agar aku tidak berdosa, agar aku hidup melakukan kehendak-Mu. Mari datang Bapak Ibu. Ini saatnya, saat yang indah yang Allah sediakan bagi umatnya untuk meninggalkan setiap pelanggaran, sehingga hari Jumat Agung kita akan merayakan, akan bersyukur bahwa kita tidak menyia-nyiakan kematiannya Yesus. Di hari Paskah kita akan merayakan kemenangan atas dosa. Kita tidak menyia-nyiakan apa yang dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Mari datang Bapak Ibu. Engkau miliknya Allah. Engkau bukan miliknya dosa. Engkau bukan milikmu. Engkau miliknya Allah. Allah ingin mempermuliakanmu. Allah ingin membawa engkau kepada masa depan yang Tuhan rancangkan atasmu. Apa yang dijanjikan oleh Allah itu yang digenapi atas hidup. Allah yang berjanji adalah Allah yang menggenapi. Allah yang berkata, aku adalah Allah yang menyertai, Allah yang tidak pernah meninggalkanmu sebab engkau perbuatan tangannya. Mari datang Bapak Ibu. Doa-doamu terhalang karena dosamu. Allah ingin menyelesaikannya. Allah ingin membawamu dengan tangan kanannya seperti Dia membawa Israel keluar dari tanah Mesir. Seperti Israel keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan di bawah pemerintahan Firaun. Allah ingin membebaskanmu sore hari ini, ingin membebaskanmu dari perbudakan dosa hari ini, dan membawamu ke Kanaan surgawi. Haleluya. Mari datang kepada Tuhan. Dia mau mengampuni setiap kita. Haleluya. Dia Allah yang mengampuni kami. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau mengasihi kami. Engkau mengasihi. Engkau mengasihi kami. Engkau mengampuni kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami berterima kasih. Pengampunanmu, pemulihanmu, pemulihan. Haleluya. Amin. Kami bersyukur. Engkau Engkau memulihkan kami. Bersyukur malam hari ini
bersyukur malam hari ini kami diampuni oleh Tuhan kami Yesus. Kami dibersihkan oleh anak domba Allah malam hari ini. Darah yang mahal, darah anak Allah mengampuni setiap dosa kami. Sehingga dosa iblis tidak bisa mengintimidasi kami. Iblis dan dosa tidak berkuasa untuk menuntut kami. Sebab Tuhan Yesus telah mengampuni kami. Bapa, hamba menyerahkan setiap jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Mari tolonglah kami Roh Kudus untuk berjalan bersama dengan Engkau. Terus Engkau arahkan kami dengan pertolongan-Mu. Kami terus berjalan di dalam kekudusan dan kebenaran-Mu. Sehingga kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga kami boleh menyatakan kemuliaan-Mu. Boleh menyatakan hidup-Mu melalui kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Bapa, berkatilah jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Silakan.